Sepanjang perjalanan seri Kamen Rider, udah jadi rahasia umum kalau banyak banget hal-hal tambahan yang dimasukkan biar ceritanya kelihatan lebih rame atau biar gak ketinggalan tren. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada juga yang sebenarnya nggak terlalu penting. Bahkan kalau dihilangin pun jalan ceritanya masih bisa lancar-lancar aja. Contohnya kayak pom baru yang tiba-tiba nongol di episode terakhir, bocil yang sering banget nyebelin dan lebih banyak ganggu ketimbang bantu, sampai sisipan agenda sosial modern kayak isu lagi batuk yang kelihatannya cuma jadi formalitas tanpa ada pengaruh gede ke alur utama. Hal-hal kayak gini emang gak krusial, tapi tetap aja sering dipaksain masuk ke serinya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 hal yang gak terlalu penting ada di series Kamen Rider. Mau tahu apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada form baru di akhir episode. Seperti yang kita tahu, Toei cukup sering memberikan kejutan di penghujung cerita dengan menghadirkan form baru untuk sang MC. Sekilas, form ini memang terlihat keren saat pertama kali muncul, apalagi karena biasanya ditampilkan di momen klimaks yang penuh tensi. Sayangnya, kalau diperhatikan lebih detail, wujud tersebut umumnya masih berbasis basic form, yang hanya ditambahkan item baru sebagai pelengkap supaya terlihat lebih fresh. Pola semacam ini sebenarnya sudah jadi tradisi lama di dunia Kamen Rider, dan justru semakin sering kita lihat di era dewa sekarang. Sebenarnya hal kayak gini nggak masalah-masalah banget, cuma kalau diperhatikan lebih dalam agak kelihatan dipaksain. Kita semua udah paham, tujuan utama dari munculnya form dadakan di akhir episode bukan semata-mata untuk kepentingan cerita, melainkan lebih ke arah strategi penjualan merchandise. Dengan kata lain, biar koleksi item Rider makin banyak, produksi bisa dijual lebih luas, dan pendapatan pun makin cuan. Sayangnya, alih-alih memberikan kesan evolusi yang benar-benar signifikan, form semacam ini sering terlihat seperti tempelan. Kelihatan baru di permukaan, tapi kenyataannya hanya variasi dari basic form, dengan tambahan item yang digadang-gadang lebih kuat dari semua form sebelumnya. Buat sebagian penonton, hal ini jadi terasa kurang greget, karena perubahan yang ditawarkan gak sebanding dengan ekspektasi hype yang dibangun. Di nomor yang kedua ada heroin utama yang dijadikan Kamen Rider. Di series Kamen Rider, udah bukan hal yang aneh lagi kalau heroin utama tiba-tiba dijadikan Kamen Rider. Kadang alasannya karena kebutuhan cerita, kadang juga semata-mata biar jumlah rider di seri tersebut makin banyak. Sekilas, ide ini memang kelihatan keren. Heroin yang biasanya jadi pendukung cerita, sekarang bisa ikutan bertransformasi dan bertarung bareng sang MC. Tapi sayangnya, formula kayak gini justru sering bikin peran heroin utama jadi berantakan. Alih-alih tetap punya posisi kuat sebagai pendukung emosional atau support system untuk MC dan timnya, perannya malah berubah jadi sekadar rider tambahan yang harus ikut turun ke arena pertarungan. Akibatnya, karakterisasi heroin yang seharusnya bisa lebih dalam dan punya nilai sendiri, malah ketutup sama gimmick jadi rider. Padahal, kalau dipikir lebih ideal, akan jauh lebih pas kalau dihadirkan karakter wanita baru yang memang diposisikan sebagai rider sejak awal. Dengan begitu, peran heroin utama tetap bisa bersinar sesuai fungsinya, tanpa kehilangan identitas sebagai tokoh pendukung utama cerita. Sementara karakter baru bisa menanggung peran sebagai rider perempuan, yang bikin komposisi tim jadi lebih balance tanpa harus mengorbankan role heroin yang udah ada. Di nomor yang ketiga ada MC yang naifnya keterlaluan. Seperti yang kita tahu, karakter MC di Kamen Rider selalu ditampilkan dengan sifat yang berbeda-beda di setiap series. Namun kalau diperhatikan lebih dekat, ada satu pola yang paling sering muncul, yaitu MC yang naif. Di awal cerita, sifat naif ini biasanya masih bisa dimaklumi, karena memang jadi bagian dari proses karakter building. Sang MC digambarkan sangat polos, lalu secara perlahan dibentuk menjadi lebih dewasa seiring konflik yang ia hadapi, terutama saat memasuki pertengahan cerita. Masalahnya, nggak semua series berhasil mengembangkan pola ini dengan baik. Ada juga beberapa MC yang sifat naifnya justru kebangetan. Sampai di akhir cerita pun mereka tetap terlihat sama, tanpa ada perkembangan karakter yang signifikan. Alhasil, karakter yang seharusnya bisa punya growth epic malah terasa monoton, datar, dan kurang meninggalkan kesan kuat bagi penonton. Kemungkinan besar tujuan penulis adalah supaya MC terlihat friendly, ringan, dan gampang nyambung dengan penonton anak-anak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, karakter utama yang stagnan justru bikin jalan cerita jadi hambar. Kenapa? Karena penonton jadi lebih fokus ke secondary rider atau bahkan third rider, yang justru mendapatkan porsi pengembangan karakter lebih matang dan terasa jauh lebih menarik ketimbang MC itu sendiri. Dengan kata lain, MC yang terlalu naif dan gak berkembang ujung-ujungnya bikin peran mereka sebagai pusat cerita jadi kurang maksimal. Bukannya jadi sorotan utama, mereka malah kalah bersinar sama karakter pendukung yang justru lebih dibuild dengan serius. Di nomor yang keempat ada bocil ganggu. Bocil ganggu bisa dibilang udah jadi karakter wajib yang hampir selalu muncul di series maupun movie Kamen Rider. Biasanya karakter ini ditempatkan sebagai inti masalah utama, terutama di film-film era Heisei.
Dari sisi cerita, kehadiran bocil ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan nuansa dramatis, sekaligus memperkuat citra para rider sebagai pahlawan yang melindungi anak-anak. Jadi secara konsep memang ada nilai positifnya. Tapi kalau kita lihat lebih kritis, keberadaan bocil ini justru sering terasa mengganggu. Banyak movie Kamen Rider yang akhirnya jatuh ke pola cerita yang itu-itu aja. Kayak musuh menculik bocil, para rider berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya, lalu klimaksnya berakhir dengan pertarungan besar. Akibatnya, alur cerita terasa seperti template berulang, tanpa ada konflik yang lebih dalam atau variasi menarik selain drama penyelamatan bocil. Yang bikin greget lagi, perjuangan para rider yang digambarkan begitu keras dan penuh pengorbanan kadang jadi terlihat sia-sia karena fokusnya cuma untuk menyelamatkan satu bocil yang perannya sebenarnya nggak terlalu penting. Alih-alih bikin cerita makin emosional, hal ini justru bikin penonton merasa jenuh karena inti konfliknya terlalu sempit dan nggak memberi ruang buat pengembangan cerita yang lebih luas. Di nomor kelima ada form yang berwujud mecha. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider di era sekarang hampir selalu dibekali dengan satu form eksklusif berbentuk mecha. Mecha di sini bukan sekedar armor besar, tapi benar-benar berupa robot raksasa yang mirip dengan mecha di Super Sentai. Biasanya, form mecha ini dimunculkan ketika para rider harus menghadapi musuh berukuran raksasa, yang nggak mungkin dilawan dalam skala manusia normal. Sekilas, konsep ini memang terdengar keren dan bisa bikin variasi baru dalam cerita. Tapi sayangnya, alih-alih membuat series Kamen Rider jadi lebih menarik, kehadiran form mecha justru sering terasa template, dan seperti sedang menyalin ciri khas Super Sentai yang memang sudah sejak lama punya identitas kuat dengan robot-robot raksasa mereka. Akhirnya, bukannya terlihat unik, Kamen Rider malah jadi kehilangan ciri khasnya sendiri. Padahal kalau tujuannya untuk melawan musuh besar, ada cara lain yang jauh lebih pas dan tetap menjaga identitas Kamen Rider. Contohnya seperti menghadirkan form big size, yaitu rider yang tubuhnya membesar dengan kekuatan khusus, seperti yang pernah kita lihat di Kamen Rider X-Ed Maximum Mighty X, Gachard Gold Mechaniker, atau bahkan yang terbaru digabu yaitu Gurukian Form. Konsep ini jelas lebih terasa rider banget, ketimbang harus mengandalkan robot raksasa ala Sentai. Walaupun sama-sama diproduksi oleh Toei, sebenarnya lebih baik kalau Kamen Rider tetap mempertahankan gaya khasnya sendiri. Karena begitu rider mulai terlalu sering mengandalkan form mecha, kesannya jadi numpang identitas Sentai dan bikin beberapa series kehilangan originalitas yang selama ini jadi daya tarik utamanya. Di nomor ke-6 ada karakter yang dihidupkan kembali. Sudah menjadi tradisi lama, kalau karakter yang sebelumnya mati di series seringkali dihidupkan kembali oleh Toei. Entah itu lewat movie spesial ataupun di akhir series. Pola seperti ini memang cukup menarik, karena kemunculan kembali karakter tersebut biasanya punya momen dramatis. Entah untuk membantu tim MC, memberi dorongan emosional baru, atau bahkan bergabung dengan pihak musuh sebagai twist cerita. Namun di sisi lain, pola semacam ini sering terasa dipaksakan. Soalnya penonton jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa alasan mereka dihidupin lagi? Kalau dari awal niatnya memang mau dibangkitkan, bukankah lebih masuk akal kalau karakter itu nggak usah dibuat mati dulu? Karena alih-alih memberi efek dramatis, kebangkitan yang terlalu sering justru bikin kematian karakter jadi kehilangan makna dan bobot emosionalnya. Memang ada beberapa kasus yang masih bisa dimaklumi karena alasan cerita, tapi untuk karakter seperti Izu dan Jin, jelas berbeda kasus. Mereka berdua adalah Hyumajir atau robot, yang secara logika memang bisa dibuat ulang, sehingga kemunculannya kembali masih terasa wajar. Berbeda dengan karakter manusia biasa, yang kalau tiba-tiba dihidupkan kembali justru menimbulkan kesan asal-asalan dan merusak konsistensi cerita. Dengan kata lain, kebiasaan Toei membangkitkan karakter yang sudah mati memang bisa menambah fanservice. Tapi kalau dipaksa terlalu sering tanpa alasan kuat, justru bikin alurnya terlihat klise, gampang ketebak, dan kehilangan greget dramatisnya. Di nomor ke-7 ada menambahkan agenda lagi batuk. Lagi batuk atau adegan yang mengandung unsur menjijikan jelas merupakan hal yang bikin ilfeel kalau dilihat oleh penonton dengan pemikiran normal. Kenapa? Karena hal semacam ini dianggap gak wajar, apalagi kalau dimasukkan ke dalam tontonan yang notabene ditunjukkan untuk anak-anak. Alih-alih menambah nilai cerita, justru bisa merusak pola pikir anak-anak yang masih gampang terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di layar. Masalahnya, Toei beberapa kali kedapatan menyisipkan elemen-elemen seperti ini ke dalam series Kamen Rider. Entah dengan alasan untuk kebutuhan cerita, shock value, atau bahkan fanservice. Hasilnya tetap sama, terasa agak pantas. Karena bagaimanapun juga, Kamen Rider adalah tayangan keluarga yang target utamanya adalah anak-anak. Jadi unsur menjijikan semacam itu malah bikin kesan negatif dan merusak citra keseluruhan cerita. Menariknya, kalau kita bandingin dengan Super Sentai, Toei sendiri justru jarang banget memasukkan hal-hal menjijikan seperti ini ke dalam serinya. Hal itu membuktikan kalau sebenarnya mereka sadar kalau elemen tersebut memang kurang layak ditampilkan dalam tayangan anak-anak. Jadi wajar kalau banyak fans yang merasa lagi batuk ini nggak seharusnya ada di dunia tokusatsu, apalagi di franchise sebesar Kamen Rider.
Singkatnya, bukannya bikin cerita makin seru, justru elemen-elemen kayak gini cuma bikin konsep jadi aneh, cringe, dan kurang layak ditonton anak-anak. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 hal yang gak terlalu penting ada di series Kamen Rider. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.